Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mereview jurnal internasional dengan topik Marketing Public Relation di Rumah Sakit. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Salsabila Amalia Rizkiawati dengan NIM 2019-01097. Yang kedua, Siti Nur Fadila dengan NIM 2019-01060. Yang ketiga, Narli Justan Sampe dengan NIM 2019-01086. Yang keempat, Isma Rajia dengan NIM 2019-01059. Dan yang kelima, Novrianti Nova dengan NIM 2019-01085. Adapun pokok pembahasan dari materi kami yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tujuan penelitian, tiga tinjauan pustaka, keempat metodologi, 5 hasil penelitian, 6 diskusi dan pembahasan, 7 kesimpulan, dan yang ke-8 keterbatasan dan saran. Adapun identitas jurnal yang akan kami review yaitu dengan judul Public Relation in Health and Medicine Using Publicity and Other Unpaid Promotional Methods to Engage Audience, dengan penulis James K. L. Roth dan John L. Fortenberry Jr. Nama jurnal BMC Health Service Research, volume Vol 20 dan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia Rizkiawati, NIM 2019-01097. Sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari jurnal internasional yang telah kami review. Adapun pendahuluan dari jurnal internasional yang telah kami review yaitu beberapa institusi memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk berkomunikasi daripada mereka yang menawarkan layanan kesehatan dan medis untuk masyarakat. Rumah sakit, klinik medis, dan banyak lagi lainnya sebagai penyedia layanan kesehatan menawarkan layanan yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan penawaran ini memberikan individu kesempatan untuk menyaksikan peningkatan kesehatan dan kesejahteraannya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi masyarakat luas. Intervensi yang meningkatkan hidup, memperpanjang hidup, dan menyelamatkan hidup adalah salah satu penawaran yang paling penting yang diberikan dalam masyarakat. Tetapi tanpa adanya penyampaian yang tepat dari ketersediaan layanan ini maka audiens akan tetap ada kurang informasi sehingga tidak dapat memanfaatkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan masyarakat di bidang kesehatan dan kedokteran, di mana di sini menggunakan publisitas dan lainnya yang tidak dibayar, metode promosi untuk melibatkan audiensi. Baik, ada tujuan pustaka, di mana tujuan pustaka ini menyajikan iklan billboard berbanding yang mendukung komunikasi hubungan masyarakat terkait yang menunjukkan pendekatan ini. Sementara pendekatan hubungan masyarakat lembaga tetap sama, status dan skala rilis Nippon sistem kesehatan sangat berbeda dari saat terbentuk filosofi operasional yang terkait yang fantastis pertumbuhan yang dialami oleh lembaga selama beberapa dekade terakhir telah menyebabkan pendekatan dramatis dalam varietas dan frekuensi kegiatan yang menghasilkan publisitas dan acara yang bermanfaat bagi individu dan komunikasi yang lebih besar, seperti yang terjadi di tahun 1970-an. Willis Clinton Health System terus melihat jumlah penerima publikasi dan dari yang diterima kualitas presentasi menjadi tidak memuaskan. Di sini saya akan menjelaskan metodologi dari jurnal yang telah kami analisis, yang dimana salah satu metode untuk berkomunikasi dengan saat ini dan calon pasien adalah melalui apa yang dikenal sebagai public hubungan masyarakat. Salah satu dari 5 metode penyampaian merupakan bauran komunikasi pemasaran, melibatkan penggunaan publisitas dan bentuk lain yang tidak dibayar dari komunikasi untuk menyebarkan pesan kepada audiens yang diinginkan. Adapun hasil penelitian dari jurnal yang telah kami analisis yaitu diilustrasikan secara klasik komunikasi pemasaran campuran berisi 5 jalan utama komunikasi. Yang pertama yaitu periklanan, yang dimana
penggunaan media massa berbayar untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua, penjualan pribadi, yang dimana penggunaan penjualan untuk menyampaikan pesan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, penjualan, promosi penjualan, yang dimana penggunaan insentif seperti konteks dan hadiah gratis untuk mendorong patrones. Kemudian yang keempat, hubungan masyarakat, yang dimana penggunaan publisitas dan metode promosi tidak berbayar lainnya untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, pemasaran langsung, yaitu pengiriman pesan melalui surat, internet, dan rute serupa langsung ke konsumen. Nah, penyedia layanan kesehatan dan medis mempertimbangkan masing-masing jalan komunikatif ini, memilih satu atau lebih yang dianggap paling cocok untuk menjangkau audiens target. Dengan tujuan akhir adalah untuk mendorong patrones atau meminta beberapa yang diinginkan lainnya. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang diskusi dan pembahasan. Yang pertama yaitu diskusi. Nah, di sini sebagai metode promosi yang tidak dibayar, di mana humas diposisikan secara unik di antara rekan-rekannya di bauran komunikasi pemasaran yang membutuhkan pengeluaran langsung untuk menjangkau halayak. Biasanya dipengaruhi oleh mempersiapkan dan mengirimkan siaran pers ke perusahaan media berita dengan harapan bahwa mereka pada gilirannya akan menyajikan cerita yang diberikan untuk audiens mereka. Yang kedua yaitu pembahasan. Nah, di sini membahas tentang cara mengatasi keterbatasan, di mana keterbatasannya adalah mungkin dengan strategi yang bijaksana. Artikel ini menyajikan sistem kesehatan Wellington strategi terkait bersama dengan berbagai wawasan hubungan masyarakat dari pengalaman penempatan selama puluhan tahun. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kami review yaitu hubungan masyarakat menawarkan organisasi kesehatan dan medis di mana kesempatan untuk melibatkan audiens secara efisien dan cara yang sangat kredibel. Karena sifatnya yang unik, hubungan masyarakat dengan cakap dapat melengkapi komunikasi pemasaran lainnya yang beroperasi secara sinergis untuk membantu institusi kesehatan mencapai tujuan penyampaian mereka, mendorong pertukaran, dan memperkuat pangsa pasar. Dengan memperluas peran humas untuk memasukkan tugas sebagai hubungan antara institusi dan masyarakat, juga menambah manfaat signifikan yang dapat membantu institusi kesehatan dalam mencapai komunikasi yang komprehensif. Keterbatasan HPR terlepas dari motivasi yang menarik untuk digunakan, di mana hubungan masyarakat sebagai jalan komunikasi harus diperlakukan dengan hati-hati karena memiliki beberapa keterbatasan utama. Yang pertama, ketidakpastian transmisi atau transmission uncertainty, di mana transmisi ialah proses pengumpulan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan, dan jarak antara titik bisa sangat jauh dan dapat disimpulkan bahwa transmisi ini menyampaikan informasi dari satu orang ke yang lainnya, di mana instalasi perawatan kesehatan harus mempertimbangkan bahwa jalur komunikasi tertentu tidak memberikan jaminan bahwa peristiwa, aktivitas, dan cerita lain yang disampaikan akan dipahami oleh masyarakat. Keterbatasan yang kedua, ketidakpastian penyajian konten atau content presentation uncertainty, di mana berkaitan erat dengan ketidakpastian transmisi public relation adalah ketidakpastian penyajian konten, bahkan jika siaran pers diterima untuk publikasi dengan cara presentasi yang dipilih oleh perusahaan media berita. Tertentu mungkin tidak sesuai keinginan karena kendali editorial ada di tangan presentasi organisasi. Kadang-kadang siaran pers disampaikan persis
Keterbatasan yang ketiga, pengendalian atas ketidakpastian investasi atau return of investment uncertainty, di mana acara, aktivitas, dan kegiatan lain yang hanya mengandalkan hubungan masyarakat berisiko karena liputan yang gagal dapat membahayakan laba atas investasi. Perlunya institusi kesehatan untuk merancang formal strategi komunikasi pemasaran yang menguraikan tentang bagaimana setiap komponen dari bauran komunikasi pemasaran, termasuk hubungan masyarakat, harus dikerahkan, bermain dengan kekuatan setiap elemen sambil meminimalkan atau menghindari keterbatasan. Penelitian ini perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas hubungan masyarakat di bidang kesehatan dan kedokteran dengan menggunakan publisitas dan lainnya yang tidak dibayar oleh metode promosi untuk melibatkan audiens. Itulah tadi hasil review jurnal internasional dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.